Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama melanjutkan materi PPKN Bab 2 kelas 8 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan mempelajari bab ini diharapkan para siswa dapat menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar dan dapat menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ya, bahwa Undang-Undang Dasar itu sangat penting bagi suatu negara. Mengapa demikian? Karena yang pertama yaitu untuk membatasi kekuasaan penguasa, agar seorang penguasa itu tidak berlaku sewenang-wenang. Yang kedua, yaitu untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa maupun rakyat. Dan yang ketiga, untuk mengatur jalannya pemerintahan. Karena dalam suatu negara yang merdeka, maka harus terstruktur pemerintahannya, mau dijalankan seperti apa. Selanjutnya, ada alasan suatu negara memiliki undang-undang dasar. Menurut pendapat Bryce, ada 4 alasan. Yang pertama, yaitu adanya kehendak para warga negara agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Dan yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Lalu yang menjadi latar belakang atau motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu agar terjaminnya penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau mendapatkan kepastian hukum. Di pertemuan sebelumnya sudah sedikit disinggung ya tentang apa itu konstitusi. Nah, konstitusi ini bisa juga kita sebut sebagai hukum dasar. Nah, lalu apa hubungannya antara konstitusi dengan undang-undang dasar? Menurut beberapa ahli, konstitusi ini memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Undang-undang dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini termasuk dalam konstitusi tertulis. Nah, tapi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar, karena di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu konvensi. Konvensi yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Nah, salah satu contoh konvensi di Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus depan DPR. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, seperti dalam gambar piramida di samping ini. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, maka setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 seperti TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Materi kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui, sifat konstitusi dapat dikelompokkan menjadi konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, dan konstitusi fleksibel dan rigid. Dikatakan konstitusi tertulis apabila konstitusi tersebut tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif atau DPR. Misalnya di Indonesia ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis apabila konstitusi itu tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya, di Inggris, konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti Magna Carta. Kemudian, konstitusi yang dikatakan fleksibel atau rigid dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar dan mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi, jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, maka undang-undang tersebut dapat dikatakan rigid. Begitu pula jika suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, tertulis, yaitu tertulis dalam satu naskah, dan rumusannya jelas. Merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel. Memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, memuat aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap undang-undangan yang lebih rendah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu sebagai alat kontrol. Jadi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, memiliki fungsi sebagai penentu. Maksudnya yaitu penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, serta warga negara.
Baiklah, setelah mengamati materi dalam video ini dan membaca buku PPKN halaman 36-40, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tuliskan hasilnya di buku tulis masing-masing dengan mencantumkan nama, nomor absen, dan kelas. Setelah itu, kirimkan melalui link yang telah dikirim di grup. Selamat mengerjakan!